Selamat pagi. Pagi. Siap. Beri salam. Ya. Ya, hari ini kita masuk di P5 tema yang berikutnya setelah sebelumnya kita mengikuti atau melaksanakan P5 dengan tema suara demokrasi. Masih ingat keseruan dengan tema yang lalu? Masih. Siapa kandidat yang akhirnya menang? Jadi dari proyek P5 yang sudah kita kerjakan bersama-sama pada beberapa waktu yang lalu menghasilkan sebuah kepengurusan yang baru untuk OSIS kita tahun berapa, Luis? 2023. Maka selama tahun pelajaran ini kita mendoakan supaya Luis bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai wakil ketua OSIS. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan tema yang selanjutnya dari P5 ini. Apa tema yang akan kita bahas atau yang kita lakukan dalam proyek kali ini? Mari kita lihat. Kira-kira apa ya? Apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini kalau dilihat itu dari elemennya itu berkebinekaan global. Lalu diambilan dia Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan ada judulnya. Apa judul proyek kita untuk kali ini? Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan proyek ini kepada kalian. Sudah pernah mendengar istilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Sudah. Ada di mana ini tertulis? Itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika menurut kalian? Berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi kita satu tujuan. Ini di kelas ini, di ruangan kita ini, apakah semuanya sama? Tidak. Berbeda. Apa yang berbeda? Warna kulit, jenis rambut, ada yang keriting? Ada. Ada yang lurus? Ada. Ada yang perpaduan lurus dan keriting? Ada. Mantap semuanya ada. Mari kita lihat ya. Kembali lihat ke depan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita. Tuh ada di burung Garuda. Diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular yang dikarang pada abad ke-14. Apakah kamu sudah lahir? Belum. Kalau sudah lahir pasti sudah mati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali. Nah, dari mana dia diambil? Tepatnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dalam petikan buku 139 bait kelima pada kitab Sutta Soma. Nah, ini dia bunyinya. Siapa di sini yang orang Jawa? Andi, orang Jawa? Coba bacakan dulu bunyinya. Praneko Datu Winuwus Buddha Wiswa Bineki Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangko Eng Jinatwo Kalawan Siwatotwo Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu.
Bisa. Langsung identik dia ya. Nah, artinya apa? Ini dia, konon antara ajaran Buddha dan Hindu berbeda. Namun, kata Tuhan dapat dibagi-bagi sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal. Berbeda itu tapi satu, jualah itu. Jadi berbeda itu tapi tetap satu. Tak ada dharma atau jalan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan. Jadi banyak perbedaan tetapi tetap satu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. 3. Ya. Mari kita lihat mengapa tema ini kita ambil untuk proyek kita. Ada latar belakangnya. Yang pertama, kenyataan sosial di masyarakat kita menunjukkan bahwa heterogenitas keberagaman budaya sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu yang menimbulkan konflik sosial. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya stereotip prasangka buruk terhadap orang lain atau hal-hal baru. Sehingga pemahaman terhadap perbedaan budaya di Indonesia itu adalah sesuatu yang eksklusif milik kelompok tertentu, lalu tidak bisa diharmonisasikan, maksudnya nggak bisa digabungkan dengan budaya-budaya lain. Maka sebagai bangsa Indonesia, kondisi ideal yang diharapkan adalah terjadinya harmonisasi dan saling menghargai satu sama lain. Karena dalam keberagaman masyarakat bisa hidup rukun dan damai. 3. Nah, apa tujuan proyek kita ini? Yang pertama, siswa dapat mengenal kebudayaannya sendiri, lalu memperkenalkannya ke khalayak luas dalam bingkai keberagaman. Jadi kamu harus mengetahui dulu apa budaya kamu masing-masing. Kamu perkenalkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dapat saling menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini budayaku, itu budayamu, mari kita saling menghargai. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, dapat menghilangkan sikap stereotip dan etnosentrisme. Stereotip itu berprasangka buruk terhadap orang lain, etnosentrisme itu berpusat kepada budayanya sendiri. Jadi harus bisa melihat orang lain, jangan melulu melihat diri sendiri. Lalu dapat menyelaraskan perbedaan budaya dalam konteks Indonesia yang harmonis. Budayamu dengan budayamu bisa dipadu tanpa harus meninggalkan budaya sendiri. Lalu yang terakhir, menghasilkan performance multikultural yang mencerminkan kolaborasi dan kreativitas. Menghasilkan performance. Nah, The Indonesian Human Base ini adalah judul untuk proyek kita kali ini. Ada yang bisa mengartikan judul ini? The Indonesian Human Base. Ya, Stefan. Manusia Indonesia. Manusia Indonesia. Sudah. Oke, ada lagi yang lain? Menjadi manusia Indonesia. 3. Apa saja tahap-tahapan proyek kita kali ini? Yang pertama, tahap pengenalan yang sekarang sedang kita lakukan. Setelah tahap pengenalan ada tahap demonstrasi atau kontekstual. Nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan informasi-informasi seputar multikultural Indonesia. Lalu aksi nyata. Ada aksi nyata dari kalian yang akan kalian lakukan sebagai aplikasi dari proyek ini. Kemudian nanti ada refleksi dan tindak lanjut. Ini dia tahapan-tahapannya. Apa saja hasil proyek yang akan dihasilkan dari kegiatan kita kali ini? Yang pertama, proposal kegiatan pergelaran. Karena kalian akan melakukan pergelaran, harus mengajukan proposal. Setelah itu, pergelaran seni. Pergerakan seni ini nanti akan kita buat dari memadukan dari beberapa budaya-budaya yang ada di Indonesia juga yang ada menjadi budaya kamu sebagai warga dari SMA Santa Maria. Itu dia untuk hasil proyek kita nanti. Nah, mari kita lihat untuk tahap kontekstualisasi. Masyarakat multikultural sebagai gagasan The Indonesian Human Being. Apa yang akan
akan kita sajikan di sini pertama pengertiannya, lalu latar belakang, dinamikanya serta manfaatnya untuk kita. Kemudian perhatikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Apa penyebab atau latar belakang kemajemukan masyarakat Indonesia? Pertama kita lihat latar belakang historis, ada keadaan geografis, keterbukaan atau pengaruh kebudayaan asing, iklim berbeda. Nah, lalu apa saja hambatan yang umumnya dihadapi ketika kita menjunjung konsep multikulturalisme? Yang pertama, menganggap budaya sendiri yang lebih baik kalau dibandingkan dengan budaya orang lain. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan budaya timur. Lalu yang ketiga, pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Nah, lalu apa saja manfaat masyarakat multikultural? Yang pertama, mari kita lihat. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Kemudian muncul rasa penghargaan terhadap budaya lain, sehingga ada sikap toleransi antar budaya. Lalu benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Ya, jadi itu dia ya kontekstualisasi yang sudah kalian terima. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap aksi nyata. Dalam tahap aksi nyata ini, Ibu sudah membuat kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok. Nanti kelompok-kelompok ini akan diberikan tugas untuk menggali pengetahuan dan pemahaman kalian nanti akan lagu daerah, akan tarian daerah, dan kalian akan mempraktekkannya. Lalu nanti kita akan kolaborasikan menjadi satu pertunjukan yang bermanfaat bagi siapa saja yang akan melihatnya. Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya nanti pantau informasi yang saya bagikan di dalam buku kelas. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, kalau begitu. Seja morena, loira.
sebagai aksi dari proyek P5 kita yang bertema Bhinneka Tunggal Ika. Apa judulnya kemarin? The Indonesian Human Race. Nah, karena kita sudah melakukan serangkaian kegiatan, tahap perkenalan sudah, lalu tahap kontekstualisasi memaparkan materi-materi sudah, tahap aksinya juga sudah selesai kita lakukan. Hari ini kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi ini adalah hasil pengalaman kamu yang kamu alami selama kita melakukan proyek P5 ini. Jadi dalam refleksi ini nanti kamu akan menuliskannya di kertas yang akan Ibu bagikan. Apa yang akan kamu tuliskan? Yang kamu tuliskan itu adalah pengalamanmu selama mengikuti proyek P5 ini. Jadi nanti akan ada pertanyaan panduannya. Yang pertama, di bagian mana saja yang paling kamu senangi ketika kita melewati tahap demi tahap di proyek Bhinneka Tunggal Ika ini. Lalu yang kedua, di bagian mana yang kurang kamu senangi atau kurang kamu minati. Lalu nanti kamu harus menuliskan alasannya. Lalu yang ketiga, apa yang kamu dapatkan dari proyek yang sudah kita lakukan. Itu bisa lebih dari 2 ya, tuliskan apa yang kamu dapatkan. Yang positifnya. Misalnya, Bu, kalau saya dapatkan 5 boleh? Boleh. Tuliskan saja semua yang kamu dapatkan, pengalaman yang baik, yang positif, yang kamu peroleh selama proyek P5 kita ini berjalan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu bagikan kertasnya ya. Oke, refleksinya sudah baca beberapa dan dari yang Ibu baca itu banyak yang memberikan komentar positif. Ada juga yang negatif. Tapi yang negatif itu harus bisa kita ubah. Ya, kalau sulit untuk beradaptasi dengan temannya, maka mulai dari sekarang harus belajar beradaptasi, mulai bersosialisasi ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya berdasarkan refleksi yang sudah kalian tulis, berdasarkan komentar-komentar, pengalaman-pengalaman, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya atau tindak lanjutnya supaya multikulturalnya di Santa Maria, di sekolah kita ini itu tetap terjaga. Secara kan kita di sini semua warga SMA Santa Maria bukan berasal dari 1 atau 2 budaya saja kan? Kita beragam sekali. Penampilan kita kemarin itu sudah menunjukkan bahwa banyak sekali loh budaya yang ada di SMA Santa Maria yang berasal dari siswa-siswinya dan bapak ibu gurunya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira untuk mempertahankan multikultural ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya? Ya, Emily. Menghilangkan stereotip perbedaan suku, agama, ras di antara kita semua. Ya, menghilangkan stereotip. Iya, sekarang itu banyak orang yang menggunakan stereotip itu berprasangka buruk kan? Oh, dia orang ini, pasti dia seperti ini. Sudah ada prasangka buruknya. Maka salah satunya tindak lanjutnya itu menghilangkan stereotip. Oke, terima kasih Emily. Kita sudah. Ada yang lain? Luis, ya silakan. Ya, silakan. Belajar memahami budaya lain. Belajar memahami budaya lain. Ya. Ya, benar. Seperti yang dikatakan Luis. Apa manfaatnya kita belajar budaya lain? Dengan mempelajari budaya lain, kita memahami kan budayanya seperti apa. Nah, ini berhubungan dengan jawabannya Emily tadi. Setelah kita mempelajari budaya lain, kita mendapat pemahaman, artinya stereotip yang berprasangka buruk tadi itu bisa dihilangkan. Oke, ada lagi? Iya, Christina. Ya Bu, kalau mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan budaya lain? Ya, mencintai budaya sendiri, tapi tanpa merendahkan budaya lain. Kita sendiri itu harus mencintai budaya sendiri.
Bagaimana mungkin kita bisa mencintai budaya sendiri, mencintai budaya orang lain, kalau kita tidak mencintai diri sendiri, budaya sendiri. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan untuk. Selanjutnya ada lagi. Iya, Kota. Silakan Kota. Lebih sering mengadakan acara bertema kebinekaan. Ya, lebih sering melakukan atau mengadakan kegiatan yang bertema kebinekaan. Kira-kira tema berkebinekaan itu kita bisa buat dalam bentuk apa saja? Pameran budaya, atau bisa juga dalam beberapa kegiatan kita menggunakan pakaian daerah. Boleh menggunakan pakaian daerahnya sendiri, atau boleh menggunakan pakaian daerah dari orang lain. Nah, kalau sudah terjadi hal itu sudah kita lakukan, artinya kita sudah benar-benar menjadi manusia Indonesia yang multikultural. Baik. Oke. Dengan demikian, semoga rencana-rencana tindak-tindak lanjut yang sudah kita sebutkan tadi bisa kita lakukan. Maka berakhir sudah proyek P5 kita kali ini yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dan judulnya Indonesian Human Being. Atas partisipasi kita semua, mari kita berikan aplaus untuk kita semua.